radio FM antidesis. Seperti ini, bagian-bagiannya adalah ini disebut tuner block atau biasa orang menyebutnya dengan nama tuner kaleng. Kemudian modul PCB-nya seperti ini. Ini ada tulisan Super FM antidesis ya, atau antidesah. Ini IC-nya menggunakan dua buah. Yang satu ini adalah LA1260. Kemudian yang atasnya adalah IC LA3361 yang fungsinya untuk decoder stereo. Jadi kalau kita membeli radio terus kemudian ada dua IC, itu kemungkinan besar adalah stereo ya, karena fungsinya untuk decoder yang satunya ya. Oke, kali ini saya akan membahas bagaimana cara menghubungkan tuner block ini ke modul PCB-nya. Oke, tuner block macam-macam ya mereknya, ada yang Marvell, ada yang Mazda, ada yang seperti ini, yang warna kuning ini, apa namanya lupa saya juga. Yang ini Mazda, ya kelihatan tulisannya Mazda. Oke, tapi secara umum, secara garis besar itu hampir sama ya. Oke, ini namanya, oh ya saya ingat namanya ini Sakata, orang-orang nyebutnya Sakata kuning. Oke, akan saya bahas tuner block. Fisiknya seperti ini. Kalau sama korek ya besarnya seginilah ya. Segini ya. Oke. Fungsi dari tuner block ini ya adalah untuk menghasilkan sinyal if atau penghasil sinyal if. Sinyal if atau intermediate frekuensi, karena di dalam tuner block ini itu ada beberapa bagian-bagian penting. Yang pertama adalah penguat RF, kedua osilator lokal, kemudian yang ketiga adalah mixer, dan tentunya juga ada antena. Nah, antena fungsinya itu untuk menerima sinyal dari pemancar, kemudian dikuatkan oleh penguat RF, lalu dimix oleh mixer dengan frekuensi osilator lokal sehingga menghasilkan output sinyal sebesar 10,7 MHz. Nah, apa yang dimaksud dengan sinyal if yang barusan kita bicarakan tadi adalah selisih antara sinyal atau frekuensi yang diterima oleh antena dengan frekuensi yang dibangkitkan oleh osilator lokal. Nah, itu yang disebut dengan sinyal if ya, atau intermediate frekuensi. Nah, ini bagian-bagiannya sudah saya tuliskan seperti ini ya. Ya, ini antena yang paling atas, kemudian B+. B+ ini adalah VCC ya. Kemudian if itu tadi adalah intermediate frekuensi, kemudian ground. Ground cirinya ada bagian PCB yang terhubung dengan body. Ya ini ya solderannya ya. Nah, ini dipastikan ground. Kemudian ini bawahnya ground adalah osilator lokal. Kemudian bawahnya lagi adalah AFC. AFC atau automatic frequency control. Ini fungsinya untuk supaya frekuensinya
stabil atau tidak lari ya. Nah, ini nanti AFC bisa dihubungkan ke IC LA1260 kaki yang ke-8. Tapi biasanya diberi resistor dulu oleh para YouTuber yang saya lihat ya. Biasanya sekitar 20 kilo atau 100 kilo. Tapi bisa saja ini tidak dipasang ke PCB ya. Oke. Itu teorinya tentang tuner block ya. Ini saya perlihatkan lagi ya. Seperti ini, kemudian kalau dibalik ke sini. Nah, ini ya. Ini anten B+, if ground, osilator, AFC. Saya ulangi lagi bahwa ground itu ciri-cirinya antara PCB dengan body itu ada terhubung solderan ya, seperti ini. Oke, langsung saja kita lihat untuk modul yang seperti ini ya, yang super FM antidesis. Nah, tadi dikatakan bahwa sinyal if yang dihasilkan oleh tuner block itu dihubungkan ke ini keramik filter, namanya ini keramik filter atau CF. Fisiknya seperti ini. Kalau dilihat, nah itu ya, keramik filter. Ini pemasangannya boleh dibolak-balik karena sifatnya non polar ya. Oke. Nah, ini kita cari yang if, yang ini ya tadi ya, yang if ini tadi diberi kabel dihubungkan ke keramik filter. Nah, ini ya, yang warna biru. Ini secara umum ya, PCB yang lain, modul-modul yang lain juga begitu. Dihubungkan ke keramik filter, if ke keramik filter. Kemudian yang AFC yang saya sebutkan tadi ya, yang ini yang untuk penstabil gelombang, ini boleh dihubungkan ke modul atau tidak. Ini ternyata nggak masalah ya. Ini buktinya saya lepas ini juga nggak ada masalah. Yang kabel warna kuning ini, tadinya saya hubungkan ke sini AFC. Saya beri resistor di sininya ya. Kenapa kok ini tidak lari frekuensinya? Karena produk-produk seperti ini kelihatannya sudah bagus ya, sudah pabrikan. Oke, kemudian yang merah ini adalah B+ ya, B+ atau VCC itu dihubungkan ke sini ya. Ini warna merah. B+ yang sini tadi ya, dihubungkan ke yang warna merah. Nah, ini ya, ini tertulis angka 3. Nah, ini nggak usah diperhatikan ini ya, nggak usah diperhatikan angka 3 ini ya. Ini dihubungkan ke B+ atau VCC. Kemudian hanya itu saja ya yang perlu kita perhatikan. Jadi hanya kabel merah ini B+, kemudian sama if ya. Lalu juga ini antena ya. Wah, nggak kelihatan ya. Antena ini yang paling bawah itu diberi kabel, disolder kabel secukupnya aja. Ini hanya untuk simulasi. Oke, langsung saja ya kita coba. Kita hidupkan. Oh ya, ini yang tipe seperti ini itu dihidupkan harus memakai amplifier ya. Ini di sini. Yang tengah itu ground, lubang tengah ground, lalu left dan atasnya right. Oke, kita coba ya.
kita hubungkan ke amplifier. Prambors, support your local business. You're never gonna hear my baby, you're so I'm anything with you. Material love won't fool me. When you're not here, I can't breathe. Think I will. You're never gonna hear my heartbreak. Never gonna move it sideways. Aman, semoga segera sampai tujuan. Yang jelas kita besok akan ketemu lagi di jam yang sama, jam 4 sampai jam 8 malam. Oke ya, cukup segitu dulu ya. Ini simulasi. Kesimpulannya bahwa radio ini cukup peka ya. Radio antidesis ini cukup peka. Nah, awalnya itu untuk menyeting gelombang itu pertama yang saya lakukan tuh saya putar yang di sini ya sampai LED-nya ini, LED yang ini yang hijau ini nyala paling barak ya, paling terang sendiri ya. Kemudian berikutnya saya mencari radio, saya putar di sini ya. Saya mencari radio yang paling clear ya, yang paling clear, yang paling mudah diterima di daerah masing-masing ya. Itu setelah itu yang saya lakukan adalah memutar yang di sini ya. Nah, lubang yang di sini ini pakai obeng. Nah, pakai obeng kecil ini saya putar. Kalau yang tadi ini, yang diputar ini untuk pendek panjangnya gelombang, karena FM itu diatur dari 88 MHz sampai 108 MHz. Nah, makanya tadi saya putar sampai ini nyala yang paling terang. Kemudian berikutnya yang di sini itu untuk sensitivitas, maksudnya itu clear atau tidaknya gelombang yang kita tuju tadi ya. Kita putar-putar sampai suaranya jadi jernih ya, bersih. Nah, sedangkan yang di sini nih itu untuk menyocokkan dengan frekuensi. Seandainya kita mempunyai frekuensi counter yang kita sambungkan dengan ini ya, yang OSC, yang di bloknya itu ada tulisan OSC ya. Ini yang paling atas, yang nomor 2 ya. Kalau yang paling atas sendiri itu AFC, di bawahnya AFC ini OSC. Nah, ini dihubungkan ke frekuensi meter atau ya alat untuk memperlihatkan ini frekuensinya. Nah, itu kita puter di sini ya sampai frekuensinya cocok.
Nah, misalnya nama radionya adalah radio A gitu ya. Kita lihat di internet radio A itu gelombangnya berapa, misalnya aja 100 MHz. Ketika ini sudah kita puter, sudah clear, ternyata frekuensi meter belum menunjukkan 100,0 MHz, kita putar di sini. Ya, ini untuk menyocokkan dengan frekuensi meternya. Oke, sekian dulu kira-kira pembahasan kali ini, semoga semuanya menjadi jelas karena sebelumnya saya juga merasa kebingungan untuk memasang tuner block ini. Terima kasih.